Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saudaraku dimanapun berada, sejak Presiden Prabowo melakukan reshuffle kedua dengan mengganti Menteri Keuangan Dr. Sri Mulyani yang telah menjadi Menteri Keuangan hampir 20 tahun lamanya, seorang ilmuwan jebolan S1 dari ITB, kemudian dia melanjutkan pendidikan S1 dan S3 di Purdue University di Amerika Serikat, yang populer sekarang ini Dr. Purbaya, telah memberi optimisme, telah memberi harapan kepada seluruh bangsa Indonesia bahwa ada harapan, ada masa depan yang lebih baik perekonomian kita yang dalam beberapa tahun terakhir ini terpuruk luar biasa. PHK terjadi di mana-mana, kemudian pengangguran merajalela, kemiskinan merajalela, kelas menengah hampir sekitar 10 juta turun kelas, dan berbagai persoalan terjadi di negeri ini. Maka hadirnya Menteri Keuangan yang baru, dia langsung melakukan gebrakan. Gebrakan apa yang pertama dia lakukan adalah memindahkan dana pemerintah sebesar 200 triliun dipindahkan ke bank-bank pemerintah. Kita tahu bank pemerintah itu ada BRI, ada Bank Mandiri, ada Bank BNI, ada BTN, dan ada Bank Syariah Indonesia BSI. Nah, mereka mendapatkan kucuran dana berbeda-beda gitu. Nah, tadi sore saya ke ITC Fatmawati dan berbincang dengan beberapa pengusaha. Mereka menyambut gembira, ada setitik harapan bahwa masuknya uang ke perbankan ini, yang berarti bank itu mempunyai likuiditas, dan tentu mereka mencari pengusaha yang bisa menerima dana mereka itu dalam bentuk kredit. Tapi tantangan yang kita hadapi itu bahwa kan ada 5C persyaratan untuk mendapatkan kredit itu. Yang pertama, pengusaha yang mengajukan kredit itu harus memiliki karakter. Dan ini ya tentu karakter situ pasti ada kejujuran di situ, watak, dan pokoknya harus memiliki karakter. Yang kedua, juga harus memiliki kapasitas. Ya tentu harus mempunyai kapasitas sebagai pengusaha, tidak bisa baru tamat dari perguruan tinggi, tidak punya PT, tidak punya CV, itu diberikan kredit. Itu nggak mungkin dilakukan. Selain itu harus ada modal. Nah, ini tantangan. Tapi mudah-mudahan modal itu tidak dimaknai uang, tetapi dimaknai modal itu karena orang ini sudah punya pengalaman. Lantas selain punya pengalaman, punya karakter, punya kapasiti, ada pendidikan. Nah, mudah-mudahan itu masuk kategori itu. Tapi selain itu harus ada condition tentu pemerintah sekarang ini kondisinya dia buka bagaimana supaya ekonomi ini, terutama sektor real ini, bergerak. Dan itu memberi harapan kepada pengusaha seperti yang saya bincangkan tadi di pasar ITC, di ITC Fatmawati. Kemudian selain itu yang tidak mudah disanggupi, terutama pengusaha-pengusaha papan bawah, UMKM, usaha mikro, kecil, menengah, adalah kolateral, jaminan. Dan ini memang harus dicarikan solusinya agar
dana 200 triliun ini betul-betul masuk ke sektor usaha, mikro, kecil, menengah, dan koperasi hingga berkembang ekonomi ini sendiri. Ya, itu yang pertama yang kita sampaikan. Kedua, gebrakan yang lain itu Menteri Keuangan Purbaya itu menetapkan, tentu bersama dengan Badan Anggaran DPR RI, APBN kita 2026 sebesar 3.842,7 triliun. Jadi ada defisit anggaran ini yang meningkat sebesar 689,1 triliun. Jadi defisit anggaran ini meningkat, saudara-saudara. Kemudian untuk kita ketahui, dari APBN yang kita sebutkan tadi 3.842,7 triliun, 2.070 triliun langsung diserahkan kepada masyarakat. Maksudnya itu mesti menjadi proyek ya, akan digelontorkan untuk menjadi menggerakkan ekonomi gitu ya. Jadi kalau dulu APBN itu ya nanti akhir tahun baru digelontorkan. Nah sekarang ini Menteri Keuangan akan meminta, tentu akan melalui Presiden, supaya dana ini setelah cair langsung digerakkan untuk menggerakkan ekonomi kita. Lantas teman-teman semuanya, dana yang akan diserahkan ke daerah dalam bentuk TKD, transfer kepada daerah, itu sebesar 693 triliun. Ya memang ada berkurang, saudara-saudara. Tapi tadi sudah dikatakan APBN itu setelah diketuk, setelah disahkan sebesar 2.070 triliun akan langsung digelontorkan. Tentu ini akan menjadi kegiatan proyek ya, macam-macam, untuk jalan, untuk apa saja yang sudah direncanakan itu akan dilaksanakan. Nah kalau ini dilaksanakan, maka otomatis akan bergerak ekonomi ini. Sektor real ini akan bergerak karena ada uang, ada proyek, ada pekerjaan. Dan selain itu juga yang kabar gembira, ternyata pemerintah itu menaikkan gaji pegawai ASN, TNI, Polri, dan yang lain-lain. Artinya apa? Rakyat itu dirangsang kalau punya uang untuk berbelanja. Jadi uang dari pemerintah dalam bentuk APBN, kemudian tadi ada transfer ke daerah, lantas ada 200 triliun yang digelontorkan ke bank-bank pemerintah dalam tahun 2025 ini, itu akan bergulir. Maka tadi pengusaha di ITC mengatakan itu bagus sekali. Kita tunggu, mudah-mudahan itu mengalir dananya ke sektor usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi. Mudah-mudahan kata mereka, kalau itu maka ekonomi akan bergerak, lapangan pekerjaan akan terbuka, rakyat mempunyai pekerjaan, mempunyai penghasilan, dan itulah sesungguhnya yang ditunggu kita semua. Karena itu kita harus bersyukur dengan adanya kebijakan baru. Tapi yang saya ingin ingatkan, saudara-saudara, korupsi ini kan sudah merajalela, sudah menjadi budaya, nyaris menjadi budaya. Bahkan beberapa ilmuwan sosial mengatakan korupsi ini sudah menjadi budaya di Indonesia. Nah inilah yang harus dikawal. Jangan sampai dana yang digelontorkan, karena dana itu tidak sepenuhnya dari pajak rakyat.
Kita tahu target perolehan pendapatan negara itu 3.153,6 triliun. Ada defisit, kekurangan yang harus ditombok dengan utang. Tadi kita sudah katakan sebesar 689,1 triliun. Artinya apa? Dana ini tidak sepenuhnya dari rakyat, tapi ada utang. Oleh karena itu, saya ingin meminta kepada semuanya, terutama para penyelenggara negara, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, dan pemerintah pusat, agar dikawal. Jangan sampai ada yang korupsi lagi. Kalau ini dilakukan dengan benar, maka ada harapan pertumbuhan ekonomi kita akan meningkat, lapangan pekerjaan akan terbuka, kemudian rakyat bisa bernapas. Karena ada lapangan pekerjaan, kalau kita berdagang ada yang membeli, kalau sekarang berdagang nggak ada yang membeli gitu, karena nggak ada uang gitu. Nah, inilah barangkali harapan kita, mudah-mudahan dengan kebijakan baru dari Menteri Keuangan, tentu ini semuanya adalah kebijakan dari Presiden Republik Indonesia, itu bisa dijalankan dan kita yakin akan ada perbaikan kehidupan ekonomi kita, lapangan pekerjaan terbuka, rakyat punya uang karena punya pekerjaan, dan kemudian bisa berbelanja. Nah, inilah harapan kita dan inilah yang kita harus sukseskan. Oleh karena itu partisipasi kita semua harus kita lakukan. Kalau ada indikasi-indikasi korupsi, penyalahgunaan uang negara itu, maka harus segera dimunculkan ke permukaan, diviralkan, dan yang bersangkutan itu segera diproses secara hukum. Kalau ini kita lakukan, maka inilah masa depan kita untuk perbaikan negara, perbaikan bangsa yang kita cintai ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.